Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Kasih karunia-Nya dilimpahkannya atas kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Kembali Tuhan sudah menolong kami dalam tugas aktivitas kami hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, bersyukur untuk kemurahan dan kebaikan-Mu. Kembali saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Ulangan, pasal 21, ayat 18 dan ayat 21. Tertulis demikian. Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka, maka haruslah semua orang sekutannya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca bagian dari kitab Ulangan ini tentang perintah untuk melenyapkan anak yang membangkang pada orang tua, anak yang tidak mau dengar-dengaran pada didikan orang tuanya, kita akan bertanya-tanya, kita akan merasa bingung mengapa perintah Tuhan begitu keras di sini. Mengapa anak yang membangkang ini harus dibunuh? Mengapa harus sekejam itu hukuman diberikan? Dan apa jadinya kalau aturan seperti ini diberlakukan pada hari ini? Tentu akan ada banyak anak-anak pembangkang yang akan mengalami kematian. Tapi syukur saudara, kita tidak hidup dalam aturan perjanjian lama. Saat ini kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengerti mengapa aturan seperti ini diberikan. Tidak lain adalah karena Tuhan mau menjaga umat-Nya tetap kudus di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan aturan yang sangat keras supaya umat-Nya benar-benar hidup dalam kebenaran, benar-benar menjaga perintah Tuhan, tidak terkontaminasi dengan berbagai hal yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Kesucian dan kekudusan Tuhan tidak memungkinkan dosa tetap ada, tidak akan membiarkan dosa merajalela. Kita semua, saudara, adalah orang-orang yang sebenarnya patut untuk dihukum mati, karena kita semua tidak luput dari dosa. Bukan hanya seperti seorang anak yang membangkang di sini, tapi kita adalah pelaku-pelaku dosa yang harus mendapatkan hukuman mati. Tapi sungguh luar biasa, saudara, karena kasih karunia Allah di dalam Kristus melepaskan kita, mengampuni kita, dan memberikan kita anugerah, kehidupan, dan keselamatan. Tuhan Yesus datang sebagai manusia, bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi Dia menggenapinya. Dia memenuhi semua tuntutan hukum Taurat dan menanggung semua hukuman itu di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Kita yang seharusnya dirajam, kita yang seharusnya dihukum mati, tapi posisi kita itu digantikan oleh Kristus di atas kayu salib, supaya kita yang berdosa ini tidak binasa. Tuhan Yesus menerima semua lemparan batu, semua hukuman akibat dosa kita, meskipun Dia adalah pribadi yang suci tanpa dosa. Dalam Yesaya 53 ayat yang kelima tertulis, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita
ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut dan hendaknya bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah membebaskan kita oleh kasih karunia-Nya. Dalam kasih karunia-Nya itu, biarlah kita hidup seturut dengan kebenaran-Nya, tidak lagi berbuat yang jahat, tidak lagi melakukan pelanggaran, tapi hidup berpadanan dengan kasih karunia yang Tuhan limpahkan atas kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, dan kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang Tuhan limpahkan atas kami. Kami sesungguhnya adalah orang-orang yang patut binasa, patut dan layak mendapatkan hukuman karena dosa-dosa dan pelanggaran kami. Tapi kami bersyukur karena Tuhan telah menanggung semuanya. Engkau menerima semua hukuman yang seharusnya kami terima, dan Engkau memberikan kami anugerah, pengampunan, keselamatan, dan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur oleh karena kasih-Mu yang telah membuat-Mu berkorban di atas kayu salib. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu yang melayakkan kami dan memberikan kami kesempatan. Ajar kami Tuhan untuk selalu menghargai akan kasih karunia-Mu dan hidup selalu dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Pimpin dan sertai kami Tuhan. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Kembali saat ini kami berdoa bagi yang sakit, yang sedang dalam pergumulan, yang mengalami sakit kepala, yang mengalami pusing, gangguan migrain. Jamah ya Tuhan, sembuhkan, pulihkan dengan kuasa-Mu. Segala sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang baru saja selesai dioperasi di rumah sakit, kami mohon lawatan Tuhan, berikan pemulihan dan kesembuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, masalah apapun, berikanlah pertolongan-Mu, jalan keluar yang ajaib Tuhan nyatakan. Yang putus asa Tuhan berikan semangat baru, yang terikat terbelenggu dosa Tuhan lepaskan dan beri kemenangan. Berkatilah bangsa kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan, dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna dalam kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.